Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denukita Sari dari 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peluang, tepatnya yaitu peluang tunggal, peluang majemuk, dan juga frekuensi harapan. Sebelum lanjut, kalian udah pada tahu belum nih arti peluang itu apa? Jadi, peluang atau kebolehjadian atau probabilitas merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan mengenai sebuah kejadian yang akan berlaku atau sudah terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ya ke peluang kejadian tunggal. Di sini udah ada rumusnya. Rumus peluang kejadian tunggal yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya jumlah sampel atau seluruh kejadian. Di situ juga udah saya cantumkan keterangannya ya. Nah, untuk biar lebih jelas lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini terdapat sebuah tas berisi 26 kelereng yang terdiri dari 12 kelereng biru, 9 kelereng merah, dan 5 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil satu kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna biru? Jadi banyaknya sampel yaitu nih dijumlahin dulu kan. Di sini juga udah diketahui sih ya 26 kelereng. Jadi 12 kelereng biru ditambah 9 kelereng merah ditambah 5 kelereng kuning yaitu 26. Habis itu jumlah kelereng biru yang ditanyakan kelereng biru. Jumlah kelereng birunya ada 12. Jadi NA-nya ada 12. Lalu tinggal masukin rumus saja deh. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi seluruh jumlah kejadian, banyaknya kejadian ya. Jadi sama dengan 12 dibagi 26 sama dengan 6/13. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ya ke peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk sendiri yaitu jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Nah, kejadian baru inilah yang kita sebut sebagai kejadian majemuk. Kejadian majemuk sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada 2 kejadian yang saling lepas, 2 kejadian sembarang, 2 kejadian yang tidak saling lepas, 2 kejadian bersyarat, dan yang terakhir ada komplement suatu kejadian. Nah, jadi materi peluang kejadian majemuk yang akan kita bahas itu pertama 2 kejadian saling lepas. Itu memiliki rumus peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Di sini juga ada contoh soalnya. Diketahui satu set kartu bridge. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah jadi diketahui jumlah kartu asnya itu sama dengan 4 dan jumlah kartu king juga jumlahnya adalah 4. Itu dari jenis kartu heart, wajib, terus juga ada sekop sama keriting. Terus jumlah seluruh kartu, jumlah sampelnya itu semua ada 52 kartu bridge ya kan. Terus tinggal masukin aja ke rumusnya. Peluang kartu as atau king sama dengan jumlah kartu as dibagi jumlah seluruh kartu ditambah jumlah kartu king dibagi jumlah seluruh kartu. Jadi peluang kartu as atau kartu king sama dengan 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Disederhanakan jadi hasilnya 2/13. Lalu peluang kejadian majemuk yang akan kita bahas kedua yaitu ada 2 kejadian sembarang. Di situ udah ada rumusnya yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B. Di sini juga udah ada contoh soalnya. Nah, di sini diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas terdapat 24 siswa yang suka pada mapel matematika, 26 siswa suka pada mata pelajaran biologi, serta sisa 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun biologi. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Jadi diketahui kan jumlah siswanya, jumlah seluruh siswa NS-nya sama dengan 45.
Lalu yang suka matematika atau jumlah M ya, NM sama dengan 24. Lalu yang suka biologi, NB sama dengan 26. Lalu juga yang terakhir ada yang suka keduanya, suka matematika dan biologi, itu N-nya sama dengan 10 jumlahnya. Peluang di mana akan terpilih yang suka matematika atau biologi adalah peluang matematika atau biologi sama dengan peluang matematika ditambah peluang biologi dikurang peluang matematika dan biologi. Jadi tinggal masukin aja nih. Peluang matematika kan tadi jumlahnya kan banyaknya matematika 24 per seluruh murid, 24 per 45 ditambah biologi 26 per 45. Lalu dikurang peluang matematika dan biologi 10 per 45 sama dengan 40 per 45 ya kan. Habis itu disederhanakan menjadi 8 per 9. Lalu yang ketiga ada dua kejadian saling bebas. Dua kejadian saling bebas ini rumusnya peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Di sini udah ada juga ya contohnya. Di sini ada soal apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu, jadi penyelesaiannya diketahui peluang A itu Gilang ya 0,4, lalu ada peluang B itu Putra 0,3. Jadi peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal adalah tinggal cantumin rumusnya di sini yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, tinggal dikali deh 0,4 dikali 0,3 hasilnya 0,12. Lalu yang keempat di sini ada dua kejadian bersyarat yang memiliki rumus peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A, atau bisa juga memakai rumus peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Nah di sini ada juga contoh soalnya sama jawabannya juga biar bisa lebih paham. Jadi di sini ada soalnya yaitu suatu dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, berarti ini nih. Ini diketahuinya dulu nih. Mata dadu itu kan jumlahnya ada 6 kan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini NS-nya yaitu 6. Lalu A di sini diketahuinya yaitu kejadian munculnya angka prima, ini kan muncul dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Berarti nih A-nya yaitu 2, 3, 5 ya, ingat ya bilang prima. Jadi jumlah NA-nya itu sama dengan 3. Peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS yaitu 3 per 6, disederhanakan menjadi 1/2 ya, setengah. Lalu yang B, di sini keterangannya yaitu B itu kejadian muncul mata dadu ganjil ya, mata dadu ganjil nih, hitunglah peluang muncul mata dadu ganjil. B-nya berarti 1, 3 dan juga 5 ya kan. Habis itu hitung peluang kejadian B-nya. Peluang B sama dengan NB dibagi NS sama dengan, masukin deh angkanya 3 per 6 sama kayak sebelumnya yaitu hasilnya setengah. Lalu kita masukin rumus 2 kejadian bersyarat. Peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A. Tadi kan peluang kejadian A dan B nih setengah. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4 dibagi peluang kejadian A. Peluang kejadian A-nya setengah sama dengan hasilnya setengah juga. Lalu peluang kejadian majemuk yang terakhir yaitu komplement suatu kejadian yang memiliki rumus terus seperti itu ya. Peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Di sini juga ada contoh soalnya komplement suatu kejadian. Di sini soalnya
peluang Ana akan lulus ujian matematika ialah 0,79, sehingga peluang Ana tidak lulus ujian matematika yaitu, jadi diketahui dulu nih, K merupakan kejadian Ana lulus ujian matematika yaitu 0,79. Lalu K komplemennya yaitu sama dengan merupakan kejadian Ana tidak lulus ujian matematika. Jadi peluang Ana tidak lulus ujian matematika adalah peluang kejadian K komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian K. Berarti 1 dikurang peluang kejadian K-nya kan tadi ini kan 0,79. Jadi 1 kurang 0,79 yaitu 0,21. Lalu setelah materi peluang kejadian majemuk, kita lanjut ke frekuensi harapan. Di sini frekuensi harapan memiliki rumus yaitu frekuensi harapan kejadian K sama dengan banyaknya kejadian dikali peluang kejadian K. Di sini juga ada contohnya juga ya. Ini contoh soalnya. 1 buah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 4 yaitu, nah di sini penyelesaiannya diketahui dulu nih. Kan mata dadu tadi ya sama seperti sebelumnya itu karena cuma ada 1, jadi mata dadunya itu ada 6. Yaitu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5 dan 6. Jadi jumlah sampelnya yaitu 6 seluruh sampelnya. Lalu K itu faktor dari 4. Jadi faktornya itu bisa 1, 2 dan juga 4 kan. Jadi MK-nya itu sama dengan 3. Lalu N banyak lemparan yaitu 150 kali, sehingga peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian dibagi jumlah seluruh kejadian sama dengan 3/6, yaitu disederhanakan 1/2. Nah, sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 4 yaitu, masukin nih rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian K sama dengan N dikali peluang kejadian A yaitu 150 ya kan, N-nya dikali peluang kejadian K-nya 1/2. Jadi hasilnya adalah 75. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.